Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun kita berada. Saya Siti Marifah dengan NPM 19110600214, jurusan Pendidikan Biologi kelas C semester 4 dengan dosen pengampu Ibu Marlina Kamelia MSI. Pada video ini, saya akan melakukan beberapa praktikum dari mata kuliah mikrobiologi. Pada praktikum mikrobiologi percobaan 1 akan dilakukan metode aseptis dan sterilisasi alat dan bahan pada pengujian mikrobiologi. Berikut adalah alat yang akan digunakan. Yang pertama, ada alat gelas, kompor gas, OC, pipet, wadah salad buah atau pengganti dari cawan Petri, panci, dan sendok. Selanjutnya, bahan yang akan digunakan terdiri dari air, sunlight, dan tisu. Adapun cara kerja pada metode aseptis dan sterilisasi. Pertama-tama, pastikan tempat praktik dalam keadaan bersih. Selanjutnya, alat yang akan disterilisasi dicuci terlebih dahulu menggunakan sunlight. Kemudian, bilas menggunakan air yang mengalir. Pastikan tidak ada busa atau noda-noda yang tersisa. Selanjutnya, siapkan air secukupnya dan merebusnya hingga mendidih. Setelah air tersebut mendidih, tuangkan air panas dan menyiramkannya ke alat-alat yang ingin disterilisasi. Lalu, alat yang telah disiram ditiriskan menggunakan tisu. Setelah semua alat-alat disterilisasi, pastikan tidak ada lagi bakteri atau mikroba yang menempel pada alat-alat tersebut. Pada praktikum mikrobiologi percobaan 2 akan dilakukannya teknik isolasi dan kultivasi. Berikut adalah alat yang akan digunakan. Yang pertama, panci, sendok pengaduk,
gelas ukur 9 wadah pengganti cawan Petri, kompor, saringan, pisau, alat tulis, dan handphone. Selanjutnya, bahan yang akan digunakan terdiri dari 300 gram daging ayam, 40 gram gula pasir, 10 gram ekstrak ragi, 40 gram agar-agar bubuk non rasa, dan 2 liter air. Adapun cara kerja pada percobaan teknik isolasi dan kultivasi. Pertama-tama, potong daging dalam bentuk dadu dan mencucinya hingga bersih. Kemudian, rebus daging dengan 1 liter air dan membiarkannya tetap mendidih selama 30 menit. Setelah 30 menit, matikan kompor, lalu saring air dari sisa rebusan daging. Selanjutnya, haluskan 5 gram ragi dengan sedikit air, lalu saring untuk mendapatkan ekstrak raginya. Kemudian, masak kembali air sisa rebusan daging yang sudah disaring dengan ekstrak ragi. Selanjutnya, masukkan 20 gram agar-agar bubuk dan 20 gram gula pasir. Jika sudah, masak kembali semua bahan hingga mendidih. Setelah itu, tuangkan bahan ke wadah plastik kecil sebagai pengganti cawan Petri sebanyak 8-10 ml, lalu menutupnya hingga rapat dan menyimpannya ke dalam wadah yang lebih besar dan menutup rapat kembali. Pada praktikum mikrobiologi percobaan 3 akan dilakukannya teknik enumerasi pada mikroba. Adapun alat yang digunakan yaitu wadah pengganti cawan Petri, gelas beling atau wadah pengganti dari tabung reaksi, pipet, lilin, aluminium foil. Selanjutnya, bahan yang akan digunakan pada teknik enumerasi mikroba diantaranya air comberan, air WC, air sumur, dan aquades.
Adapun cara kerja pada percobaan teknik enumerasi mikroba. Pertama-tama, bersihkan tempat praktik dan pastikan benar-benar steril dan terhindar dari mikroba. Selanjutnya, hidupkan lilin dan siapkan 9 media yang telah disterilkan. Oke, selanjutnya di sini kita mempunyai 3 media yang kita gunakan. Yang pertama ada sampel dari air biasa, yang kedua ada sampel dari air WC, dan yang ketiga ada sampel dari air got atau air comberan. Nah, selanjutnya kita juga menyiapkan 9 wadah atau 19 bilik untuk dituangkan dan dihomogenkan dari setiap media nanti. Nah, dan nantinya sebelum kita menuangkan setiap media ke setiap 19 ini, kita harus menuangkan gelas satu per gelasnya itu 9 ml. Semua gelas diisi dengan air biasa saja 9 ml masing-masing. Baik, langkah selanjutnya kita mengambil sampel dari ini sampel dari air biasa ya. Kita ambil 1 ml saja menggunakan pipet ya, teman-teman. 1 ml. Kemudian kita tuangkan ke sampel yang air biasa. Nah, setelah itu kita homogenkan. Kita tentu menggunakan aluminium foil yang rapat. Nah, kemudian kita homogenkan mengarah ke angka 8 ini. Nah, kita sudah kita buka kembali. Kita ambil sampel dari yang telah dihomogenkan tadi. Kita ambil 1 ml. Kemudian kita tuangkan ke gelas yang kedua. Nih, gelas yang kedua. Nah, kemudian kita homogenkan kembali. Dari setiap sampel yang terakhir ini akan digunakan untuk pembuatan media nanti. Kemudian kita pisahkan ya. Ini sudah yang hasil yang ketiga. Oke, selanjutnya kita ambil dari sampel yang kedua, yaitu air WC. Ini kita sudah mengambil air WC tadi. Nah, kita ambil sampel tersebut 1 ml saja, sama seperti yang pertama tadi. Kemudian kita tuangkan ke wadah yang pertama. Dan kita homogenkan. Kita homogenkan. Di angka 8 seperti yang tadi. Oke, ini sudah dihomogenkan. Kemudian kita ambil sampelnya, terus kita tuangkan ke hasil pengenceran yang kita tuangkan ke yang kedua, wadah kedua. Nah, ini sudah hasil yang ketiga dan ini akan digunakan untuk pengenceran nanti, dimasukkan ke dalam media. Ini sampel dari air WC. Oke, yang terakhir kita ambil dari sampel air got atau air comberan. Ini ambil air saja. Nah, kita ambil sampelnya 1 ml saja. Wadah yang pertama. Nah, kemudian kita homogenkan.
tuangkan ke sampel yang kedua. Ini hasil dari sampel yang terakhir dari air comberan. Langkah terakhir, campurkan hasil dari setiap pengenceran ke dalam media agar kemudian tutup kembali dan menyimpannya pada suhu ruangan dalam wadah tertutup, serta amati dan catat jumlah koloni dan bentuk mikroba yang tumbuh setelah diinkubasi selama 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam. Pada praktikum yang keempat, yaitu mengamati morfologi mikroba. Adapun alat yang akan digunakan yaitu alat tulis dan handphone. Selanjutnya, bahan yang akan digunakan yaitu media yang telah diinkubasi selama 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam. Pada praktikum mikrobiologi percobaan 5 akan dilakukannya uji daya antimikroba. Adapun alat yang akan digunakan yaitu wadah pengganti cawan Petri, OC, sedotan kecil atau pipet tetes, wadah pengganti tabung reaksi, dan penggaris. Selanjutnya, bahan yang akan digunakan yaitu medium pada pertumbuhan mikroba, betadine cair, kunyit bubuk yang sudah diambil ekstraknya, ekstrak daun sirih, NaCl atau larutan garam, dan sumber mikroba. Adapun cara kerja pada percobaan uji daya antimikroba. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu biarkan murni bakteri selama 24 jam, kemudian disuspensikan dalam NaCl fisiologi steril. Kemudian, biarkan tersebut diambil sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam cawan steril. Selanjutnya, media Na cair sebanyak 20 mili dimasukkan ke dalam cawan dan
Diaduk perlahan-lahan dengan memutar cawan membentuk angka 8 hingga media dan suspensi bakteri menjadi homogen. Kemudian, media yang telah dihomogenkan dibekukan hingga tekstur dari media cair tersebut menjadi beku. Setelah media membeku, buat 3 sumuran menggunakan pipet kecil dengan jarak yang sama jauhnya di permukaan media tersebut. Lalu, isi sumuran dengan cairan antibiotik betadine, ekstrak kunyit, dan ekstrak daun sirih. Selanjutnya, media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Setelah 24 jam, hitung daerah hambat dengan menggunakan penggaris. Nah, itulah tadi langkah-langkah praktikum yang bisa kita lakukan di rumah. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.